Eksekusi di game yang pertama, CFU Gaming versus RSG PH. Dimana ke arah kedua belah jungler masih aman-aman aja, belum ada gangguan yang cukup berarti juga. Tapi lihat dari segi attack power untuk bisa mengeksekusi jungle ya memang diunggulkan di tangan dari Martis sih. Yes, itu dia jauh lebih mandiri, bahkan cepat banget juga buat ngelakuin clearing terhadap jungle-nya. Tapi buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk secure tiket kalian sekarang juga di tanggal 21 hingga dengan 23 nanti, karena finalsnya akan offline di Istora Senayan. Harga tiketnya juga mulai 20 ribuan aja, jadi buruan gas dan back to the game again. Masuki menit pertama. Belum ada gangguan yang signifikan, berarti datang dari kedua belah kubu. Masih sama-sama safe, tapi di area bottom lane nampaknya akan ada satu buah surprise attack dengan Tyrant Revenge mengarah ke area Siozo, yang dimana belum ada follow up lebih jauh lagi yang datang ke area god laner tersebut. Yap, karena Singnya berani banget ya untuk maju lagi ke depan, mengingat dari Battle Mirror Rematch yang masih aktif juga. Bahkan lihat kita ada satu buah pergerakan crossing ke arah jungle yang dimiliki oleh detektif di sana, Irat. Mencoba untuk bermain agresif. Kalau kita lihat dari segi emblemnya, ya memang masih sama aja ya dari pembawaan kedua belah jungler. Dengan adanya Season Hunter dan dengan adanya satu damage to monster juga, ini membuat ya udah sama-sama memiliki power untuk nge-clear dan juga mendapatkan jungle dengan cepat. Yes, sama-sama menggunakan Demon Slayer. Apakah ini akan menjadi perebutan yang cukup intensif di area objektif netral kita Turtle yang pertama? Mengingat posisi dari kedua belah jungler tersebut pun sudah berdekatan dengan area yang cukup krusial. Bahkan detektif juga udah mulai menarik Turtle-nya ke daerah teritorial. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur dengan waduh yang maju ke depan. Tapi lihat Nuts dengan electrifying beats-nya menari-nari melantunkan melodi di area tengah-tengah kerumunan pemain-pemain RSG, dan first blood berhasil diamankan gitu saja. Meanwhile Turtle berhasil disecure oleh pemain-pemain dari RSGPH sebagai bentuk kompensasi. Tapi lihat double kill berhasil disecure oleh seorang Irat, looking for more, dan triple kill di menit yang kedua mengarah ke arah Mediaka, dan yap, Mediak berhasil diamankan oleh jungler dari RSGPH. Maniac di menit yang kedua. Wow. Maniac yang sangat-sangat cepat membuat dari arah GPH langsung jauh unggul dari segi gold dan segi objektif menuju, walaupun tadi turtle-nya berhasil untuk diamankan dari tangan dari CFU, tapi Maniac dari Irat membuat early yang harusnya memang diamankan ini udah berjalan dengan baik. Ini perang yang chaos banget sih. First blood tadi masuk, detektif oke, dia dapetin objektif dengan adanya heavy spin yang dibuka juga tadi ini sekarang. Dan lihat Irat dengan decimation yang aktif, dia tahu nih dia butuh nyicil dulu sampai nanti decimate ya benar-benar berhasil untuk bisa menumbangkan player-player dari CFU Gaming. Karena kalau misalkan di decimate langsung itu nggak tumbang tadi. Menariknya mereka tadi nggak mundur, mereka malah maju tak gentar dan ternyata membuahkan hasil yang optimal. Dan kini RSGPH berada di posisi yang sangat diuntungkan tentunya, walaupun mereka kehilangan objektif turtle-nya. Dan di area top lane ini masih menjadi tim fight Infinity war antara Wadu dan juga Nuts, yang dimana dua-duanya sama-sama masih bisa jaga. Tapi in another side sudah ada satu buah Tyrant Rage yang mengarah ke arah Flamesy, mundur ke arah belakang. Tapi lihat isi match yang tidak bisa diganggu lagi membuat Irat berhasil mengeliminasi karya satu pemain. Z bakal coba untuk mulai memukul mundur melalui Feather Ace Rage-nya, namun sayang Irat still survive. Decimate keduanya nggak membuat dari Z-nya tumbang sih, sehingga Z-nya tadi masih bisa bertahan dan bahkan hampir aja Iratnya bisa dibalikin keadaannya, walaupun waduh sudah hadir dengan adanya Vengeance. Nuts sudah selesai dengan Glowing One, membuat dirinya akan lebih bisa lagi menyumbangkan damage magic yang lebih besar, dan dalam 10 detik ke depan Turtle yang kedua akan segera muncul. Yap, sejauh ini CFU Gaming mereka harus sudah mulai cari peruntungan, karena lihat posisi dari Eman juga udah mulai siap untuk memberikan kontribusinya di team fight selanjutnya. Turtle Camp menandakan Turtle kedua sudah mulai hadir di area sisi landing phase. Bahkan udah mulai di start oleh Eman. Detektif pun gak mau tinggal diam. Dia bakal coba untuk mulai maju. Tapi like dengan Tyrant Revenge-nya memberikan teori ancaman, karya pemain-pemain dari CFU Gaming bakal dipukul mundur dengan satu buah real world manipulation. Tapi Retributions yang on point coming from Irat membuat Turtle berhasil diamankan. Bahkan jungler dari CFU Gaming pun harus tumbang seketika. Dua objektif berhasil diamankan oleh RSGPH untuk nothing. Ini Iratnya harus dihentikan sih, ini Flamesy harus nunggu dulu teman-teman yang lain bisa follow up nantinya. Apa yang akan dilakukan oleh Flamesy-nya? Tabrakan dengan Tyrant's Revenge, Sing bangun mundur terlebih dahulu dengan Battle Mirror Image. Tidak ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan, hanya efek pengusiran mundur aja, membuat dari Singnya nggak bisa melanjutkan ngeplating ke arah sinergi outer turret di arah atas. Yes, tapi itu abis sih kalau nggak salah ya, sebelum hilang dari gold shield-nya, sehingga keputusan untuk langsung sesegera mungkin melakukan penukaran posisi adalah
bentuk keputusan yang cukup bagus dari Singozo, sehingga nantinya Singozo bisa diandalin banget untuk late game insurance, mengingat hingga dengan detik ini dia pun belum terpick off. Ditambah lagi kita lihat Eman masih di posisi di bawah, belum ada sweeping lane, fokus mereka belum sama-sama mengarah ke area objektif turret sebetulnya. Masih coba untuk sama-sama slow but sure banget, tapi Blazing Duet nampaknya sempat dikeluarkan oleh Singozo hanya untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Yap, sejauh ini masih belum ada turret yang hancur ya. Mereka masih coba untuk nahan objektifnya masing-masing juga. Dan dari segi itemization yang bisa kita intip di menit yang kelima, dari Singnya udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Harusnya udah siap lagi untuk join the fight. Dan wow, dari Iratnya, dia langsung bikin ke arah defensif. Ada si Leg Press plus Athena Shield juga untuk merespect damage dari Z yang kita tahu. Ini udah lumayan besar ya dengan burst damage-nya juga. Dan dalam saat lagi turtle yang ketiga akan muncul di arah atas. Irat mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Sing yang memang dari tadi belum ke pick off. Yes, sejauh ini perekonomian udah mulai dipegang kendali ya. Irat memotong jalan pula yang dimiliki oleh Sing, terjepit dalam satu buah ruang lingkup yang sempit, membuat 4 pemain dari RSGPH mampu untuk memberikan punishment, dan bahkan satu nyawa tersebut pun sepaket dengan bangunan turret yang dimiliki. Meanwhile, Nuts bakal coba untuk mulai memukul mundur upaya dari Sevo Gaming untuk mendapatkan pertukaran dari hilangnya dua objektif tersebut pun digagalkan. Dan ini kemungkinan akan menjadi perfect turtle, karena bagaimana kita lihat posisi dari jungler Sevo Gaming yang di-distract oleh Nets membuat kehilangan vision yang cukup besar di area turtle. Yep. Hampir aja kirain dari Radar Apathinya berhasil untuk mencuri ke arah purple buff. Tapi ternyata detektif masih bisa men-secure purple buff miliknya. Satu turret yang hancur di arah atas, dan bahkan nggak dikasih nafas sama sekali dengan adanya perbedaan 2 level antara kedua belah jungler. Detektif dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, dan sepertinya ini invasi akan terus-menerus terjadi dari RSG karena peperangan kali ini sudah mulai terjadi, di mana retribution dari detektif masih belum berhasil untuk men-secure ke arah orange buff yang sekarang dipegang di tangan dari Irat. Irat berhasil mencuri, ini detektif semakin jauh harusnya ketertinggalannya, dan bahkan Eamon di sini berhasil menjadi rich guy-nya untuk sementara ya di menit kita yang ke-7. Like sudah siap-siap memberikan ancaman, membaca di mana posisi dari pemain-pemain Sevo Gaming, dan bahkan genderang perang nyaris saja tercipta. Tapi teman-teman dari Sevo Gaming masih belum mau memberikan respons lebih jauh lagi terkait team fight. Dan dari area bawah mereka udah mulai coba untuk berniat menghancurkan satu bangunan turret. Singozo pun yang tadinya di atas pun kembali berada di posisi semula. Tapi mereka tahu betul mereka penuh akan kalkulasi, nggak mau terlalu overcommit, nggak mau greedy, merupakan salah satu keputusan yang cukup bijak dari RSGPH. Itu sakit banget sih Nutsnya. Dia satu kali Rhythm of Joy aja udah menghilangkan sepertiga HP dari Sing. Dan ini yang harus di respect abis-abisan, karena dari segi perbedaan atributnya juga di angka 4.500. Ini membuat damage yang dikeluarkan oleh RSG udah lumayan gak terbendung nih, apalagi mainnya udah setengah map lebih karena bakal diinvasi terus-menerus. Tyrant's Revenge yang bakal coba untuk dikeker dari arah kejauhan, di cancel melihat dengan adanya Irat yang sekarang memaksakan keluar satu buah retribution yang diadu, tapi purple buff masih bisa dimiliki di tangan dari Irat. Ya sayang sekali ya, adu area of effect, bahkan lihat Nuts nampaknya dijegal dengan adanya Flame Z, tapi udah ada satu buah HP spin yang coba untuk digunakan menghancurkan formasi yang dimiliki oleh RSGPH, tapi sayang sekali hal tersebut masih belum cukup untuk bisa menahan satu inner turret, outer turret mid lane yang runtuh di tangan pemain-pemain RSGPH. Bahkan segera mungkin mereka udah mulai mempoking ke area Lord. Setup ya udah dilakukan, tapi ini masih Lord pertama, masih belum menjadi Lord yang ter-enhance juga. Tapi ini akan menjadi sebuah dorongan lebih lagi yang bisa dimanfaatkan oleh RSGPH. Dan tanpa adanya kontes, dalam keadaan yang cukup behind, CFU Gaming hanya bisa memanfaatkan nantinya adanya mismove dari RSGPH, karena kalau misalkan mereka melakukan inisiasi ini bakal susah banget, dan pergerakan dari Flame Z ini belum terlihat efektif dengan metode pick off yang dimiliki. Hampir aja dari Rapati terkonek menuju ke arah Sing, tapi ternyata ada body block yang dilakukan juga, di mana Z yang ditumbangkan. Talent Sledge terbuka dari arah belakang, Federal Ice Strike membuat pergerakan dari RSG tidak terhentikan, di mana Decimate double kill diamankan menuju ke arah triple kill karena menjadi main yang kedua. Tapi lihat Wadu mencoba untuk mendefense dengan Evan Slash yang dibuka kali ini, tapi Wadu gak bisa bertahan terlalu lama karena dia bertahan sendirian, dan triple kill diamankan oleh Irat. Dan mania kedua from Irat dari RSGPH membuat dari CFU Gaming harus kehilangan kembali 4 playernya.
Ya, satu pemain yang tersisa membuat teman-teman dari RSGPH terkhusus dari Irat kembali berhasil mengamankan satu maniak untuk kali kedua. Dan bahkan dengan adanya satu Lord saja yang memang belum ter-enhance, masih cukup Lord dini. Tapi memberikan impact yang cukup besar, bahkan mereka berhasil untuk melakukan ekspansi. In another side, Sinozo sendirian melakukan defensif bukan adalah keputusan cukup baik. Karena lihat, dia udah mulai ditungguin, di ganking begitu saja. Nuts mengambil jarak mundur, Aqua berhasil mengklaim satu poin killnya karena memang posisi dia yang sendirian di posisi yang cukup behind bukanlah keputusan cukup baik. Dan Lord yang di area top lane kita akan lihat langsung saja mengarah ke area satu inner turret top yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Sefu. Ini sih udah pasti nggak punya item defense magic ya. Karena satu kali Void Blast aja hilang gitu langsung. Tapi Lord yang belum ter-enhance, gak ada power nge-charge. Sehingga masih bisa di defense dengan cukup baik. Tapi tidak dengan 3 inner turret yang sekarang sudah hancur satu persatu. Tersisa 3 base turret aja di menit yang ke-10. Dimana dari segi kill 12-1 dan ada 10.000 net worth. Berarti at least dalam 1 menit ada perbedaan 1 ya 1.000. Bisa jadi karena lihat sudah mulai ada satu buah perlawanan yang berarti melalui final slash. Tapi belum ada impact dan follow up lebih lanjut. Sefu Gaming mereka lari kalang kabut menghindari serangan, kembali berada di comfort zone. Dan RSGPH mereka memperhitungkan langkahnya dengan sangat baik untuk mundur ke area belakang. Respect item pun nampaknya masih ada dari Blood Arbor yang terbuild untuk menghindari serangan yang dimiliki oleh Singozo melalui Blazing duetnya. Yang hingga dengan detik ini sebenarnya Singozo berada di posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan ya. 0-2-0, bahkan dia nggak bisa ngarepin ke area bonus gold buff melalui assist. Yap. Dan terlihat ya item defense magicnya cuma ada di tough boots-nya aja. Maka dari itu dia udah nggak bisa ngebendung damage yang dikeluarkan oleh Aqua. Walaupun kita bisa lihat di sini belum ada yang terpick off sama sekali kecuali Light nih yang hilang nyawa satu-satunya dari Arasji dan dominasi masih terus terjadi. Tyrant's Revenge yang terbuka. Bahkan Renner Apati ini masuk ke arah Flames yang notabene dia adalah seorang roamer loh, dia adalah seorang tank. Tapi langsung bisa menghilangkan hampir setengah dari HP yang dimana full dari Flames. Benar sekali, ini udah seperih itu damage yang diberikan oleh Eyman. Dan bahkan karakteristik dari Irat selalu bisa mengungguli leveling dibandingkan jungler lawan. Perbedaan 4 level membuat mereka gak bisa untuk masuk ke area objektif contest Lord. Ditambah lagi lihat perekonomian yang diamankan oleh teman-teman RGPH membuat ada gap yang cukup jauh di angka 10.000 bahkan. Mereka 11.000. Ini udah benar-benar sebesar itu dan dimana ini perbedaan itemnya juga yang membuat mereka harus mulai berada di posisi comfort mereka menghindari satu member which is Lord yang akan berjalan di area sisi mid lane. Dan ingat ini Lord Evolve harusnya ya, yang udah bisa langsung loncat. Lord in hand. Yes, Lord in hand sorry, yang bakal bisa langsung loncat. 3 lane yang bakal coba untuk didorong. Wave minion di tengah bakal coba untuk ditahan dan dikawal ramai-ramai 5 player dari CFU Gaming. Mereka masih punya high ground yang cukup kuat. Ada Varsha di sana, Tyrant's Revenge bakal coba untuk dikeker, tapi satu base turret yang akan menjadi target terlebih dahulu di tangan dari RSGPH menuju ke arah bawah. Detektif mengusir mundur pergerakan dari Iratnya. Lord masih mencoba untuk di-clear, tapi tanpa adanya dorongan kembali dari RSGPH, Lord bisa diamankan dengan cukup mudah, tapi tidak dengan 2 turret base di arah top dan midnya. Yes, mereka benar-benar berhati-hati sekali untuk melakukan straight push ke area teman-teman Sefu Gaming. Walaupun ini impact yang besar banget sebetulnya, di mana Lord yang enhance sudah bisa sepaket dengan 2 base turret. Tyrant Revenge dimajukan begitu saja, dipukul mundur negara satu buah heavy speed, tapi Stark yang sekali nuts berhasil mengklaim karena 1 poin kill. Looking for more, kata lihat. Pemain dari RSGPH pun berhasil ter-takedown, mengingat Light terlalu dalam maju ke depan. Real World Relations dibuka begitu saja. Lihat Singozo masih coba untuk memberikan perlawanan dengan area 1 buah besi ketek yang dikeluarkan, tapi dia masih bisa mundur ke area belakang. Waduh, bakal coba maju ke depan, tapi lihat Eman berhasil meng-takedown ke area 1 pemain lainnya. 3 player tersisa, 1 wave minion yang ternyata masih belum bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari RSGPH. Frenzy Membuat mereka bakal coba untuk mulai kembali reset mundur, dan hanya Immortality ya yang harusnya berhasil dihancurkan dari tubuh seorang Flamesy di area high ground. itu Frenzy harusnya gak lepas immortal gak sih? Aduh ini sayang banget sih, kayaknya tadi kena hit dari minion. Mungkin nanti kita bakal, mungkin kalau ada replaynya itu Kalau ada ya di highlight. karena tadi player dari RSC-nya udah mundur semua. Flamesy-nya akhirnya bertahan. Tadi walaupun HP udah kekikis, tapi minion-minion yang gede ya, karena minion yang masih bersama dengan
wave dari Lord. Sedangkan Iman yang udah secure ke arah Has kalau nggak salah tadi membuat dirinya sustain banget. Dia kuat banget, tinggal balikin basic attack aja HP dia udah otomatis bakal nambah. Sehingga inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman dari CFU masih belum maksimal. Walaupun setidaknya mereka masih bisa defense dengan apa yang sudah dilakukan oleh RSGPH. Dan nampaknya akan kembali ada lantunan genderang perang di mana Like sudah mulai memunculkan batang hidungnya melalui Tyrant Revenge, tapi hanya berupa teknik ancaman belaka. Belum ada respon dari pemain-pemain CFU Gaming. Mereka tidak mau terlalu buru-buru untuk memancing tim fight. Sedangkan Nuts bakal diutus untuk melakukan atau bahkan mainin karya laning jauhnya, maksimalin mobilitas. Dan Lord ketiga nampaknya sudah mulai diisi penuh oleh pemain-pemain dari RSGPH. Dan lagi-lagi kita bakal lihat teman-teman dari CFU berniat untuk menerapkan defensive mechanisms dibandingkan kontes di area Lord. Oke, dan Lordnya masih bisa diamankan tanpa adanya kontes. Lihat dari CFU Gaming mereka tertekan banget, mereka harus posisi defense terus menerus. Bahkan mau menyentuh ke arah purple buff aja ini pasti susah banget. Karena visionnya terbatas, apalagi udah rontok semua, tersisa satu base turret aja di arah bawah. Yang itu pun udah nggak full lagi dari segi HP-nya. Dan dari CFU mereka harus sabar dulu, mereka mundur dulu. Kalau bisa dibilang ya high ground mereka kuat loh. Di situ ada Cloud sama Farsha. Yes, Parsha jadi salah satu inisiasi yang bisa membuat teman-teman dari CFU Gaming selamat dari Lord yang memang belum ter-evolve kali ini. Mengingatnya masih di menit 16, sedangkan di detik 13 tadi Lord sudah mulai berjalan mengarah ke area si mid lane. Nut sudah mulai mengamankan karya satu buah dari sisi Holy Crystal itu sendiri untuk nantinya memberikan damage tambahan dari magic tag yang dikeluarkan. Dan teman-teman dari CFU Gaming mereka sudah mulai encang-encang untuk memberikan serangan dari teman-teman RSGPH bersama Lord yang mereka kawal. Masih coba untuk di-hold terlebih dahulu, tapi nampaknya Final Slice dikeluarkan begitu saja. Mengarah ke arah Ira, terkikis damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari CFU Gaming mengarah ke arah sisi RSGPH. Dan bahkan Sing pun harus tumbang di tangan seorang Eman. Shutdown berhasil diamankan, 2 tukar 1. Real World Relation dibuka begitu saja dan base menjadi satu buah kepentingan buat pemain-pemain dari RSGPH. Dan game yang pertama berhasil mereka amankan. Iratnya tershutdown tapi tidak dengan adanya Iman. Dia berhasil untuk bisa mendapatkan